Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Unhasi Prof. Haris Supratno dan Pak Hanif Fudin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan yakni tugas tentang penggunaan media pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran ini sendiri, yakni sebelum kita masuk ke penggunaan media, alangkah baiknya kita mengetahui langkah-langkah serta macam-macam media pembelajaran. Dan media pembelajaran itu ada 4, yakni yang pertama ada media pembelajaran berbasis manusia, dan yang kedua ada media pembelajaran berbasis cetakan, dan yang ketiga ada media pembelajaran berbasis visual, dan yang keempat ada media pembelajaran berbasis komputer. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis manusia. Yakni media pembelajaran berbasis manusia sendiri itu lebih condong ke merumuskan masalah yang relevan, yang mana kita harus mengetahui apa sih permasalahan pada manusia tersebut, supaya apa? Supaya kita dapat menyelesaikannya secara relevan. Kemudian tidak hanya itu saja, sebelum kita masuk ke inti masalah tersebut, kita lebih baik mengidentifikasi pokok dari masalah tersebut itu apa, penyebabnya itu apa, dan kenapa masalah itu bisa muncul. Terus yang kedua, ada tuntunan eksplorasi, yang mana kita harus mengeksplor permasalahan tersebut. Karena apa? Karena tanpa kita mengetahui apa inti dari masalah tersebut, tentu kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Dan langkah selanjutnya ialah mengembangkan masalah. Nah, yang dimaksud mengembangkan masalah di sini itu kita harus mengetahui masalah apa yang diderita oleh suatu individu tersebut, dan dari mana datangnya masalah itu, dan solusi apa yang dapat kita kasih masukan kepada individu tersebut. Terus ada nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan di sini itu lebih condong ke penyelesaian masalah dengan cara pengetahuan kita. Semakin tinggi pendidikan kita, semakin tinggi ilmu pendidikan kita, tentunya kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menambah masalah. Terus ada juga media berbasis cetakan, yakni media berbasis cetakan tidak jauh berbeda seperti yang kalian lihat sendiri, yakni ya seperti inilah ya, seperti kertas. Dan media berbasis cetakan biasanya itu berbentuk seperti format-format, dan di situ media berbasis cetakan ini jauh lebih konsistensi. Karena apa? Karena mereka tidak bisa berubah meskipun dalam waktu yang lama. Terus media berbasis cetakan sendiri jauh lebih terorganisasi, terstruktur, memiliki visi misi dan tujuan yang jelas. Terus media berbasis cetak sendiri jauh cenderung lebih memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Karena apa? Karena media berbasis cetakan ini sangat memudahkan pada apalagi untuk kita yang kaum Gen Z yang ingin apa-apa secara instan, itu cocok sekali menggunakan media berbasis cetakan. Selain ukuran hurufnya yang cukup fleksibel, dan juga banyak juga ruang kosong di situ. Terus ada juga media berbentuk visual. Nah, media berbentuk visual sendiri ini cenderung kita lebih baik itu memanfaatkan indera seperti mata kita, yang mana
media visual ini lebih mengandalkan indera, yakni mata. Karena apa? Karena media visual ini biasanya itu berbentuk gambar, diagram, peta, dan tabel. Tanpa kita menggunakan mata atau indera, ya ini mata kita, kita tidak akan bisa eh, tidak akan pernah berjalan dengan lancar media berbasis visual ini. Terus kemudian ada juga media yang berkolaborasi, yakni audio visual, yakni sudah audio visual pula. Dan di media ini kita memanfaatkan dua indera, yakni mata dan pendengaran. Ya seperti namanya, audio yakni menggunakan pendengaran, serta visual menggunakan mata. Seperti apa contohnya audio visual ini? Seperti proyektor, televisi, laptop, dan lain sebagainya. Terus ada juga media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini cenderung lebih mudah digunakan, lebih mudah diakses, dan lebih mudah bagi kita kaum Gen Z itu sangat lebih condong ke media ini. Karena apa? Karena di sini tuh penggunaannya itu cukup mudah dan didasari oleh tutorial yang terprogram. Yang mana di situ kita sudah kita yang awam saja ketika kita belajar media berbasis komputer ini itu sudah bisa. Karena apa? Di situ ada langkah-langkahnya, yang mana di langkah-langkah tersebut itu sudah terprogram secara rapi. Jadi kita itu seolah-olah yang awalnya tidak bisa jadi bisa, tinggal dari diri kita saja mau atau tidak untuk mencobanya. Terus lebih ada juga tutorial intelijen. Nah, tutorial intelijen eh, ini memudahkan kita sebagai akuntan. Semisal kita menjadi akuntan itu sangat memudahkan. Karena apa? Karena di akuntan sendiri itu ada yang namanya, kalau nggak salah, pelajaran komputer akuntansi. Nah, pelajaran komputer akuntansi sendiri tentunya membutuhkan komputer, yang mana di aplikasi komputer tersebut ada yang namanya Mayop. Dan di situ kita bisa menyusun laporan keuangan, terus laporan laba rugi, neraca lajur, dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Dan biasanya juga media berbasis komputer ini lebih cenderung menggunakan metode drill, yang mana mengulang-ulang. Karena tidak jauh dari keseharian kita, pasti media ini lebih condong ke, semisal ada A sudah menemukan metode ini, pasti keesokan harinya itu si B akan menemukan metode ini sampai akhirnya dengan si Z. Nah, maka dari itu saya menyebutnya ini bisa berulang-ulang. Seperti apa? Karena yaitu tadi mudah dipelajari dan yang pasti berulang-ulang. Terus jauh lebih praktis karena mudah diakses untuk kita yang yang gagap akan teknologi. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya simulasi. Jadi kita itu tidak perlu takut salah akan belajar dalam media berbasis komputer. Tinggal kita mengumpulkan niat kita saja, kemauan saja, membuang rasa malas kita, sehingga kita itu bisa belajar media-media ini dengan baik. Karena apa? Karena tanpa adanya niat dari diri kita sendiri, mungkin media-media ini tidak akan berguna dan tidak akan terlaksana. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.